wabarakatuh. Nama saya Raffi Daryan di kelas 1 dari Kampus Erlangga Balikpapan. Di sini saya akan mengerjakan tugas IPS yang berjudul Sejarah Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaan di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisme jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi memperluas kekuasaan atas negara lain penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan negara menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasa suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam pengisian politik dan pemerintah negara lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia sampai akhirnya masuk ke Nusantara Indonesia. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya keekonomian dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melakukan semangat perang salib. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 penyebab akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan berekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan lain-lain.
Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu jadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. 1. Aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik. 2. Perlawanan terhadap Portugis. Kebijakan monopoli terhadap perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Halirum memimpin perang rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya Sultan Halirum berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan kesultanan tersebut tidak berhenti di situ. Pejuang Sultan Halirum kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babulah. Sekian itu saja dari PPT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.